Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas soal fisika yang berhubungan dengan conservation of energy dan conservation of momentum. Dan soal ini tentu saja sangat relevan untuk kalian jadikan latihan soal ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal yang udah Koko siapin di sini. Di soal ini ceritanya adalah ada sebuah 200 gram rubber ball. Kita punya suatu bola karet, masanya 200 gram. Bola ini diikat dengan menggunakan tali yang panjangnya 1 meter and release from rest, dan tali ini atau bola ini kita lepaskan dari keadaan diam ketika talinya membentuk sudut theta. It swings down, dia akan berayun ke bawah, and at the very bottom, dan di kondisi paling bawahnya dia akan bertumbukan secara elastis dengan sebuah balok yang masanya 1 kilogram. Balok ini diam di atas suatu permukaan yang tidak ada gesekan, dan balok ini dihubungkan dengan sebuah pegas yang panjangnya 20 cm dengan konstanta pegas 2 kN per meter. Setelah bertumbukan, pegas ini akan tertekan sejauh 2 cm maksimum. Jadi dia akan tertekan sejauh 2 cm maksimum. Pertanyaannya, tentukan strain energy stored in the spring. Tentukan energi pegas yang tersimpan di dalam pegas itu. Tentu saja energi setelah dia tertekan sejauh 2 cm itu berapa? Kemudian yang B dia bilang tentukan kecepatan dari balok setelah bertumbukan dengan bola. Yang ketiga, jika tumbukannya elastik, tentukan kecepatan bola sebelum bertumbukan dengan balok. Dan pertanyaan keempat adalah tentukan dari sudut berapa rubber ball ini kita rilis. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab di soal ini. Kita langsung lihat soal yang pertama. Tentukan strain energi yang tersimpan dalam pegas ini. Kalau kalian tahu formulanya, strain energy itu adalah elastic potential energy. Formulanya adalah setengah kx square. Kalau tahu formulanya bisa langsung jalan. K itu adalah spring constant, sedangkan X adalah extension. Spring constantnya adalah 2 kN. Jangan lupa jadiin Newton dulu. Jadi K-nya 2000. Sedangkan extensionnya atau compressionnya dalam kasus ini itu adalah 2 cm. Jangan lupa jadiin meter. 2 cm adalah 0,02 meter kita kuadratin. Dengan kata lain kita akan dapat strain energinya. 1000 dikali 0,02 square. Kalau Koko hitung, Koko dapat 0,4 joule. Inilah energi yang tersimpan di dalam pegas itu setelah dia tertekan sejauh 2 cm. Pertanyaan yang kedua. Berapakah kecepatan balok setelah terjadinya tumbukan? Jadi kita akan lihat kondisi setelah balok bertumbukan dengan rubber ball. Balok ini pasti akan bergerak. Nah, berapa kecepatan dia? Kita kasih nama kecepatan balok misalnya VB. Nah, berapakah kecepatan dari balok itu? Kecepatan dari balok kita bisa cari dengan menggunakan conservation of energy. Ketika dia bertumbukan, dia punya kecepatan. Artinya dia punya kinetic energy. Kinetic energy ini akan di-convert menjadi elastic potential energy. Sebagai efeknya nanti pegasnya akan tertekan sejauh 2 cm maksimum. Setelah tertekan 2 cm, balok ini akan sesaat diam sebelum nanti energi pegasnya di-convert lagi menjadi kinetic energy. Jadi seolah-olah seluruh energi kinetik dari balok itu akan hilang dan diubah menjadi elastic potential energy. Sehingga Koko bisa bilang loss in kinetic energy must be equal to gain in elastic potential energy.
Loss in kinetic energy adalah half mv square. V-nya adalah Vb. Sedangkan gain in elastic potential energy kita udah hitung, yaitu 0,4 joule. Tinggal diganti masanya 1. Vb-nya kita mau cari equal to 0.4. Dengan kata lain, Vb-nya kita bisa ketemu. 0,4 kali 2, 0,8. 0,8 diakarkan. Kalau Koko hitung, Koko dapat 2/5 akar 5 joule. 2/5 akar 5 meter per second. Inilah kecepatan setelah terjadinya collision. Kalau kita ubah jadi desimal, kita akan dapat 0,89 meter per second. Inilah jawaban untuk bagian kedua. Bagian ketiga, diketahui tumbukan yang terjadi adalah elastik. Tentukan kecepatan bola sebelum terjadinya tumbukan tersebut. Nah, di sini ada satu info penting yang kita nggak boleh terlewat. Info pentingnya adalah bolanya akan menumbuk balok di kondisi atau posisi very bottom. Very bottom itu adalah posisi terbawah atau terendah. Ketika di posisi paling rendah, kecepatan yang ada atau kecepatan yang dirasakan oleh bola tersebut itu arahnya adalah horizontal. Kita kasih nama V. Inilah kecepatan at the very bottom. Jadi waktu kita ingin menggunakan conservation of momentum untuk menjawab soal ini, conservation of momentum yang kita gunakan adalah conservation of momentum pada arah horizontal. Karena kecepatan bolanya horizontal, setelah bertumbukan pun baloknya bergerak pada arah horizontal. Jadi untuk jawab soal ketiga, kita bisa gunakan conservation of momentum. Momentum before collision akan sama dengan momentum after collision. Before collision yang memiliki momentum itu hanya rubber ball, karena bloknya masih diam. Jadi untuk kondisi before-nya, Koko cuman punya momentum dari rubber ball. Mass-nya 0.2, speed-nya kita mau cari. Jadi 0.2 times V equals to, after collision, rubber ball-nya itu akan memiliki kecepatan akhir. Mungkin dia akan mantul ke belakang, atau dia akan tetap bergerak ke depan, Koko nggak tahu. Intinya dia punya kecepatan akhir. Karena dia punya kecepatan akhir, maka dia punya momentum akhir. Kita kasih simbol aja V aksen untuk kecepatan akhir dari rubber ball. Sedangkan untuk blok, kecepatan akhirnya kita udah tahu, yaitu 0,89. Masanya 1, V-nya adalah Koko pakai 2/5 akar 5. Nah, kita sederhanakan dulu persamaannya, bagikan dengan 0.2, kita akan dapat V equals to V aksen ditambah 2/5 akar 5 dibagi dengan 0,2. Koko akan dapat 2√5. Kita dapat satu persamaan di sini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Persamaan kedua kita bisa dapat dari conservation of kinetic energy. Jadi ingat-ingat ketika collision-nya elastik, selain momentum yang conserve, kinetic energy juga akan conserve. Jadi Koko bisa bilang kinetic energy before collision akan sama dengan kinetic energy after collision. Before collision yang punya kinetic energy itu hanya rubber ball, karena dia yang bergerak, sedangkan bloknya masih at rest. Jadi Koko bisa tulis half m v square equals to after collision rubber ball-nya juga memiliki kecepatan. Seperti yang Koko bilang tadi, either dia bounce back ke belakang atau dia tetap move ke depan. Kita nggak tahu direction-nya. Jadi kita boleh tulis setengah m v aksen square
ditambah dengan setengah kali mass dari blok itu 1, dikali dengan kecepatan blok after collision, yaitu yang tadi kita udah hitung, 2/5 akar 5. Jangan lupa di kuadratin. 2/5 akar 5 dikuadratin, kita akan dapat 4/5. Kalau disederhanain, setengahnya boleh dicoret semua. Kemudian semuanya kita bagikan 0,2, kita akan dapat V square equals to V aksen square ditambah dengan 4/5 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 4. Nah, dari dua persamaan yang kita miliki, tentu saja kita pasti bisa mencari kecepatan bola sebelum bertumbukan. Jadi kita ingin mencari V-nya apa. Karena Koko pengen cari V, maka Koko akan substitusi V aksen. V aksen itu adalah V minus 2 root 5. Jadi kalau kita substitusi, kita akan dapat V square equals to V aksen, V minus 2 root 5, square plus 4. Persamaan ini bisa diselesaikan dan kita akan dapat V-nya. Itulah answer dari bagian yang C. V square equals to V square minus 2 root 5V ditambah 2 root 5 square 20 ditambah lagi dengan 4. Ini bisa di cancel out. Kita akan dapat 4 root 5V equals to 24. Dengan kata lain, V-nya kita ketemu. 24 divide by 4 root 5. Hasilnya adalah 6/5 akar 5 meter per detik. Atau dalam desimal, hasilnya adalah 2,7 meter per second. Itulah kecepatan si bola sesaat sebelum bertumbukan dengan balok. Setelah tumbukannya berapa kok? Kalian bisa cari. Tapi karena nggak diminta, Koko nggak mau cari atau Koko nggak perlu cari. Tapi tentu saja bisa kita cari ya kalau mau. Tinggal disubstitusi aja ke persamaan yang atas tadi. Kita lanjut ke bagian terakhir. Tentukan dari sudut berapa rubber ball ini kita rilis. Kita ingin mencari sudut theta. Theta-nya berapa sih? Untuk mencari sudut theta, kita bisa gunakan conservation of mechanical energy yang terjadi atau yang dialami oleh rubber ball itu. Kondisi mula-mula, kita anggap ini poin A. Kondisi mula-mula, kecepatannya adalah 0, karena rubber ball ini kita rilis. Jadi kecepatan mula-mula 0, tapi dia punya ketinggian relatif terhadap kondisi akhir. Kondisi akhir kita kasih nama B. Karena dia punya ketinggian relatif terhadap kondisi akhir, maka dia punya gravitational potential energy. Nah, di kondisi akhir dia punya kinetic energy, tapi ketinggiannya kita bisa anggap 0. Jadi ini adalah titik paling rendah. Artinya ketinggiannya 0. Artinya lagi apa? Gravitational potential energy yang dimiliki oleh rubber ball ini sudah di-convert menjadi kinetic energy. Jadi kita bisa gunakan lagi conservation of energy. Atau kalau Koko tulis lengkap, kita gunakan conservation of mechanical energy. Gravitational potential energy di titik A ditambah kinetic energy di titik A sama dengan gravitational potential energy di titik B ditambah kinetic energy di titik B. Kinetic energy mula-mula 0 karena dirilis, potensial energi akhir 0 karena dia berada di posisi atau kondisi paling rendahnya. Gravitational potential energy di titik A adalah mgh sama dengan setengah m v kuadrat. V-nya adalah kecepatan sesaat sebelum dia menumbuk balok, dan kita udah cari nilainya berapa. Massa bisa dicoret, G 9,81. H-nya kita harus cari terlebih dahulu.
Nanti setelah dapat H, kita baru bisa cari angle-nya. Jadi H-nya kita belum tahu. Sama dengan setengah dikali V square. V-nya adalah 6/5 root 5 square. Dari hitungan ini, kalau Koko hitung, kita akan dapat ketinggian di mana rubber ball ini kita lepaskan. 6/5 akar 5 kuadrat dibagi 2, hasilnya dibagi lagi dengan 9,81. Kalau Koko hitung, kita akan dapat 0,37 meter. Artinya rubber ball ini kita rilis dari ketinggian 0,37 meter. Lihat gambar ini ya, hanya 0,37. Begitu kita tahu ketinggian, kita bisa gunakan trigonometri untuk mencari sudut theta. Lihat segitiga ini. Panjang tali itu 1 meter. Nanti dia akan bertindak sebagai hipotenusnya. Sedangkan bagian ini itu adalah 1 meter dikurang H. Karena tadinya kan bolanya ada di bawah sini. Panjang talinya 1 meter. 1 meter dikurang 0,37, kita akan dapat sisi bagian depan. Atau sisi bagian samping dari sudut theta. 1 dikurang 0,37, kita akan dapat 1 kurang 0,37, Koko dapat 0,63 meter. Dari segitiga itu kita bisa cari theta dengan menggunakan cos. Jadi cos theta equal to 0,63 dibagi 1. Maka theta adalah cos inverse 0,63. Hasilnya 50,9 derajat. Itulah sudut di mana rubber ball ini kita lepaskan. Pembahasan Koko selesai untuk video kali ini. Di video berikutnya Koko masih akan bahas soal-soal latihan fisika lagi. Jangan lupa untuk diikutin video pembahasan yang Koko akan bikin. Dan thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.